Di Jakarta, Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka,
Tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK
yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir
oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya, Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab, Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. betul. Saya Karena lupa. kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta, Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau Sengketa ya. perselisihan? Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Tuh, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi.
kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. Betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya. RI garis miring. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati sudah nggak ada, karena kan dihapus jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam.
dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di undang-undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk
gubernur itu presiden Baik, ditambahkan tolong. garis miring saja mungkin. Ya kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan
pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025
oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh, itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh
pada tanggal ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja maksudnya. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanya. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam
akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri
untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan undang-undang kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya. Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan
nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf Pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanti. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1.
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024
yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hapus semua anunya, angka-angkanya. Sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025.
Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh.
dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus 11 bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke.
dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam.
Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambahan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas.
Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan.
Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Aceh. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Punya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya?
Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan? Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya.
Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja maksudnya. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh?
Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya. Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul
bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu
Betul. atau izin pimpinan Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelah. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit,
kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini untuk, karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024.
Pertama itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka, dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak?
di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak
pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait
APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka, dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh,
itu Undang-Undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak, 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke, nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia / Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada
bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah,
Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka.
Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia / Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK.
Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak.
Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan apa permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau Sengketa ya. perselisihan. Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik.
Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanya. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia _ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam keputusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang.
Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya,
terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab, Pak. Itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta, Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja maksudnya. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul.
kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya hilang. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam.
dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak. Itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk
gubernur itu presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? yang masih dalam keputusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan
pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025
oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Ganti yang tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh
pada tanggal ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Itunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambah dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam
akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur,
beserta gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan undang-undang kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di undang-undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225
bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1.
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya. Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, harus kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024
yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlah. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hapus semua anunya, angka-angkanya. Sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini untuk, karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025.
Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya. Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, harus kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam.
Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Itunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke.
dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam.
Aceh. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan
sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan.
Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya.
Ya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya. RI garis miring. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua,
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup.
Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu
nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, harus kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Infonya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambahan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh?
Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya. Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul
bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu
Betul. atau izin pimpinan Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit,
kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024.
Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka, dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan? Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak?
Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak
pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait
APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada, kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh
itu Undang-Undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak, 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada
bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah,
Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka.
Tanggal dan tahun. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia / Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam putusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK.
Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak.
Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa, Baik.
Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia / Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang.
Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya,
terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul.
kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanti. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Punya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam.
dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak. Itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk
gubernur itu presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya hilang. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam putusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan
pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu. Pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025
oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh
pada tanggal ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya hilang. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? yang masih dalam. Nah,
akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur,
beserta gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan undang-undang kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh, itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225
bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1.
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya. Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Ganti yang tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024
yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Itunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa
di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hapus semua anunya, angka-angkanya. Sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan? Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025.
Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam.
dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke.
dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam.
Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja maksudnya. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Sudah nggak ada, karena kan dihapus jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas.
Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan.
Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Enggak. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambahan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024
yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon
Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Kurangi terus, kurangi.
Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja maksudnya. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu NAD, hanya Nanggro Aceh, gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke.
Udah ya, cocok ya. Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan? Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy
Dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nanggro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, Pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Itunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah jumlahnya. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi.
Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya. Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah
mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang nomor 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya.
Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelah. bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh.
mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR
meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka, dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh, itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak.
11 ya. 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya Hapus semua angka. ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur
dan bupati Tentunya sudah nggak ada ketua. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam putusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama.
Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka, dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21
gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Dedi dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Provinsi Aceh. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan Majelis Syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Hapus semua angka. Oke, kita baca ulang ya.
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia > Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau bertambahan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK.
Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh, sekali lagi, teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup? DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak.
Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini, Pak. Ya. Nah. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11, Pak. 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar, Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20, Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh, Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Tuh, kurangi terus, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Karena Baik.
karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia / Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam keputusan akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini untuk, karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang.
Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pembinaan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri. Betul. Ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya.
terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan aja? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul.
kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Iya. RI garis miring. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanti. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nanggro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum. Namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya. Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam.
dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di undang-undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006, itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya? Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Kang Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf, pimpinan. Yang pertama, kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk
gubernur itu presiden Baik, ditambahkan tolong. garis miring saja mungkin. Ya kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanti. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada gitu. Karena kan dihapus jumlah-jumlah. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD. hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan
pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur beserta gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025
oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya? Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh, itu dilantik oleh berdasarkan Undang-Undang Khusus Aceh, itu Undang-Undang nomor 22 ya, tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak. 11 ya, 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya? Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225 bupati dan wakil bupati serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh
pada tanggal ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf pimpinan. Yang pertama kata-katanya kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi tapi semuanya. juga semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya lah. Hapus semua angka. Ya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati Tentunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah-jumlahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nanggro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam. Nah,
akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut Tito berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden melakukan revisi peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2024. Karena itu daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pemilihan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. KPU ada respon atau cukup? Cukup. Bawaslu cukup, DKPP cukup ya? Berkenan kita membacakan kesimpulan. Mohon ditampilkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Rabu 22 Januari 2025. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui ada 3 poin. 1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD dan yang sudah diperbaiki. Usulkan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota kepada Menteri Dalam Negeri untuk 21 gubernur dan wakil gubernur,
beserta gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta dan sebanyak 225 bupati dan wakil bupati dan 50 wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Silakan Pak, kalau ada perbaikan redaksi, silakan. Mohon maaf Pak Pimpinan, khusus untuk gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, mereka tidak dilaksanakan pelantikan lagi. Tolong dicoret. Karena sesuai dengan undang-undang kekhususan DIY, Baik. Gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh masing-masing Sri Sultan dan Sri Paku Alam, dan mereka dilantik oleh Presiden, sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, dan nanti mereka 5 tahun selesai. Periodisasinya tidak bersamaan dengan hasil pilkada. Kira-kira gitu Pak Menteri ya. Sama yang kedua, mungkin mohon ketegasan yang karena diatur undang-undang ditambahkan sedikit di bagian akhir oleh Presiden Indonesia di ibu kota negara. Ya. Terkait ibu kota negara ini, walaupun tadi Pak Menteri belum jawab Pak, itu di Undang-Undang IKN dijelaskan bahwa nanti perpindahan pakai kepres. Betul. Karena kalau nggak pakai kepres itu belum. Nah, kalau itu kita anggap sudah berlaku di IKN, kita pun nggak bisa sidang di sini. Kira-kira gitu. Di Jakarta Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus sudah paham. Ya. Saya minta pandangan itu nomenklaturnya gugatan atau permohonan ya? Sengketa atau perselisihan? Sengketa ya. Sengketa atau perselisihan. Ya. Nah, kita punya banyak lawyer di sini Pak. Ya. Oke. Mohon izin satu lagi. Ada satu lagi di situ yang dikecualikan adalah Aceh. Ya, ini kan ada 21 gubernur yang tidak ada sengketa. Ya. Tapi dan 21 gubernur ini ada satu yang memiliki kekhususan, yaitu di Aceh itu dilantik oleh berdasarkan undang-undang khusus Aceh, itu undang-undang 22 ya tahun 2006. Itu Undang-Undang nomor 11 Pak 11 ya 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, itu gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di dalam sidang DPRA di depan Ketua Majelis Syariah. Itu masuk 21 apa di luar Pak? Di luar. Iya, Masuk kan? Berarti kita tulis 20 Pak ya? 20. Nanti di bawahnya tulis di ibu kota negara. Iya. Oke. Nanti kita bikin poin keduanya khusus Aceh Pak ya. Coba dihitung betul dulu. Itu betul. Atau izin pimpinan, Aceh 20 kan? atau sebelum kata dilaksanakan pelantikan, bikin dalam kurung kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh Darussalam. Boleh. Coba silakan. Coba Bang Deddy dibantu redaksinya. Itu nggak kepanjangan tanpa titik ya. Satu kalimat. Oke, jadi baris kedua dari bawah. Ya, kurangi itu, kurangi. Pakai koma saja. Iya, iya. Iya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan Nangro Aceh dan Darussalam. Dilaksanakan tanggal. Ganti yang tanggal. Kita coba baca redaksinya ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh KPUD serta, jangan dan itu nggak bagus, dan serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tambahin RI, untuk 20 gubernur dan wakil gubernur dan nggak perlu sebanyak, dan 225
bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota, samakan tulisannya itu, dilaksanakan pelantikan serentak kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh pada tanggal, ya harusnya, pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Mohon maaf Pimpinan. Yang pertama, kata-kata kepada Menteri Dalam Negeri, ini kepada Menteri Dalam Negeri garis miring Presiden RI, karena untuk gubernur itu Presiden. Baik, ditambahkan tolong. Garis miring saja mungkin. Ya, kecuali Kepada Menteri Dalam Negeri sebelum untuk 20 gubernur itu digaris miringi. Kepada Presiden garis miring Menteri Dalam Negeri. betul. Kepada Presiden Republik Indonesia sebelum itu. Ya, RI garis miring. ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saran kami untuk amannya tidak perlu disebutkan angka, tapi untuk gubernur dan wakil gubernur yang tidak sengketa. Baik. Karena apa? Baik. Karena yang di Aceh ini tidak hanya yang dikecualikan tidak hanya gubernurnya, Tetapi juga semuanya. semua bupati wali Ya. kota dilantik oleh gubernur di depan majelis syariah, di depan pleno DPRK masing-masing. Ya, terima kasih Pak Menteri. Angkanya nanti. Hapus semua angka. Iya. Oke, kita baca ulang ya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi Kabupaten Kota kepada Presiden Republik Indonesia garis miring Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur dan bupati. Itunya sudah nggak ada. Karena kan dihapus jumlah sebelahnya. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara kecuali untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Mohon izin tambahkan, kalau boleh tambahkan dikit, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan undang-undang, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ya, masih. Cocok ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu sekalian dilengkapi, namanya kan bukan Provinsi Aceh lagi. Itu Nah, DIY NAD, hanya Nangro Aceh gubernurnya Darussalam. atau bupati juga ya? Namanya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Apa Nangro Aceh? Enggak ada. Di Undang-Undang 11 2006 itu nomenklaturnya apa? Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Oke. Ya provinsi lah, Provinsi Aceh. Oke. Udah ya, cocok ya? Kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih Ada sengketa hasil. dalam sengketa hasil pemilihan, sesuaikan seperti di atas. Oke. Dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hapus semua anunya, angka-angkanya, sebanyaknya hapus. Bagi, setelah MK ditambahin bagi gubernur dan wakil gubernur
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dan. Yang mana? Yang masih dalam akan dilaksanakan. Ada usulan dari Pak Zulfikar bagi gubernur dan seterusnya dihapus, langsung akan dilaksanakan pelantikan setelah putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dipahami juga Pak ya? Siap. Tidak kehilangan esensi ya? Kami kira ini sudah cukup ini karena nanti kan pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya dan jadwalnya diatur dengan Perpres. Ya, Tapi baik. ini bisa menjadi cukup menjadi dasar hukum, namun sebagai informasi saja bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni ada KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang rencananya akan digelar ini tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi atau MK yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 mendatang. Diketahui putusan itu disepakati dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sementara kepala daerah yang masih bersengketa pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK. Tito menyebut bahwa kepala daerah yang tak bersengketa di MK ini ingin segera ada kepastian terkait jadwal pelantikannya. Selain itu, hal tersebut juga terkait kepastian para pengusaha melihat dinamika politik di daerah. Selain itu, Tito mengatakan percepatan pelantikan kepala daerah ini juga berdampak pada bersatunya masyarakat seusai keterbelahan pilihan saat pilkada. Kemudian, Tito mengatakan berkaitan dengan efektivitas pemerintahan ini juga menjadi fokus utama. Sebab APBD sudah diketok setiap daerah pada Desember lalu. Kemudian lanjut itu berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan juga terkait APBD yang sudah ditentukan di setiap daerahnya. Kesimpulan selanjutnya, Komisi 2 DPR meminta Mendagri untuk juga mengusulkan kepada Presiden